Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cemilan yang bisa dijadikan sajian di setiap momen. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai. Di sini aku sudah siapkan kacang tanah seberat 500 gram atau sekitar setengah kilo ya. Ini sudah aku cuci bersih supaya debu-debu yang menempel bisa hilang. Cucinya sebentar aja, kalau sudah cuci ditiriskan sampai airnya hilang. Selanjutnya siapkan wajan, kita akan sangrai kacangnya sekitar 10 menit menggunakan api yang paling kecil. Proses ini bertujuan supaya kadar air yang ada di dalam kacang itu berkurang atau bahkan hilang supaya nanti bisa awet kriuknya ya kacangnya. Nah ini kurang lebih sekitar 10 menit dimasak dengan menggunakan api kecil, disangrai maksud aku. Dia sudah kecoklatan tapi tidak sampai mengelupas kulit arinya. Kalau sudah kita angkat. Kita langsung aja siapin bumbu-bumbunya. Di sini aku sudah siapkan cabai merah, terus ada cabai rawit setan dan ada bawang putih. Untuk jumlahnya disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Bawang putihnya 4 siung, kemudian ada bawang merah 10 buah. Cabai rawitnya 8 buah. Dan untuk seasoningnya ada 1 sendok teh munjung kaldu ayam, ada 1 sendok teh garam, kemudian ada 4 sendok makan gula pasir, kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk. Nah ini kita pecahkan telur sebanyak 3 butir. Aku pakai telur yang ukurannya agak kecil ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya telur yang besar ukurannya, silahkan pakai 2 butir aja. Oh ya teman-teman, itu gelas yang aku pakai gelas blender ya, karena nanti kita akan menghaluskan semua bumbunya ini. Kemudian untuk pelengkap di sini aku tambahkan sekitar setengah sendok teh vanila cair atau boleh diganti dengan vanila bubuk. Semua bahan ini kita akan haluskan, hasilnya seperti ini. Boleh dichopper, boleh di blender, terserah teman-teman ya. Ini aku blender sampai halus teksturnya, dan kita letakkan bumbu yang tadi sudah kita blender di mangkok bersih. Masukkan kacang tanah dan juga 10 lembar daun jeruk yang sudah dihilangkan batangnya, kemudian dipotong kecil-kecil ya daun jeruknya. Kemudian ini tinggal diaduk aja sampai tercampur rata, sampai semua bagian kacang tanahnya terbaluri dengan bumbu yang tadi kita sudah haluskan. Aku nggak sangka sih ternyata bikin kacang telur keribu itu semudah ini dan sepraktis ini. Kenapa ya baru tahu sekarang? Kenapa nggak dari dulu aja coba bikin sendiri? Ternyata kan lebih banyak hasilnya, lebih murah juga. Lalu masukkan pertepungan. Di sini aku pakai 150 gram tepung ketan, kemudian ada 50 gram tepung beras. Kedua bahan tepung ini akan kita campur menjadi satu sampai dia benar-benar nyatu dengan kacangnya. Kita aduk aja sampai tercampur rata. Di proses ini tuh agak mengeluarkan banyak tenaga karena adonannya agak sedikit berat makin lama. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Terima kasih. Nah, udah tercampur rata nih teman-teman, adonannya jadi makin tambah berat. Tapi nggak apa-apa, kalau dilihat dari dekat tuh hasilnya seperti ini. Jadi dia tuh menggumpal satu sama lain, nempel banget gini. Tapi nggak apa-apa karena nanti waktu saat goreng itu akan terpisah. Yuk langsung aja kita panaskan wajan yang sudah berisi minyak secukupnya. Kita pakai api yang kecil ya teman-teman, pakai api yang kecil banget. Tunggu sampai nanti minyaknya ini benar-benar panas, minyak yang sangat panas. Tapi kita manasinnya pakai api kecil tadi itu ya. Kalau dirasa minyaknya sudah panas banget, kemudian kita masukkan secukupnya kacang tadi. Aku masukin sekitar 1 sendok spatula gitu. Nah ini proses ini kita harus kerja cepat. Kita pisah-pisahkan dengan cara ditekan-tekan seperti ini, bertujuan supaya kacang yang menempel satu sama lain itu bisa terpisah. Jadi proses ini emang harus telaten ya teman-teman, supaya nanti nggak saling menggumpal kacangnya. Caranya tinggal ditujlup-tujlup gitu aja, apa ya namanya, dicacah-cacah gitu, dicop-cop sampai nanti dia terpisah dengan sempurna. Pada tahapan ini tuh memang agak memakan waktu, tapi nggak apa-apa supaya nanti kan hasilnya jadi cantik, bagus, nggak nempel satu sama lain gitu ya teman-teman. Jadi memang harus telaten. Setelah dicacah beberapa waktu, kita sambil aduk-aduk supaya nanti matangnya bisa merata. Diaduk-aduk gini tuh sebenarnya tujuannya supaya ngelihat masih ada nggak sih yang masih menggumpal. Kalau misalnya masih menggumpal, tinggal ditekan-tekan lagi aja.
Nah, ini kita masak. Boleh sih sebenarnya sesekali ditinggal, tapi supaya nanti matangnya bisa merata, nggak gosong, lebih baik kita tungguin aja ya sambil diaduk sesekali seperti ini. Ini masih kita masak dalam keadaan api yang kecil banget ya teman-teman, supaya matangnya bisa merata antara tepungnya, kacangnya, dia benar-benar bisa matang merata gitu. Nanti kalau di pertengahan jalan seperti ini sudah hampir matang ya teman-teman, sudah setengah matang gitu, kita besarkan apinya. Tujuannya supaya nanti minyaknya tertinggal, tidak terserap di kacangnya. Sambil kita aduk-aduk, jangan ditinggal, nanti kalau ditinggal gosong. Nih warnanya udah mulai kecoklatan, itu nggak gosong ya teman-teman, karena kan tadi kita pakai cabai, jadi warnanya tuh memang agak kemerah-merahan gitu. Ini sudah matang, jangan terlalu matang di wajan, soalnya nanti bisa menghitam ketika diangkat. Nah seperti ini hasilnya, tinggal kita saring atau kita ambil aja, kita serok, masukkan ke peniris ya. Buat yang salfok sama serokan kecil itu ternyata itu bermanfaat banget untuk waktu kita goreng-goreng gini, semua noda-noda yang ada di minyak itu bisa terangkat. Nanti cek link di description box ya, ini bener-bener worth it banget tuh buy. Nah ini sudah kita angkat semua kacang keribunya. Apinya jangan lupa langsung kita kecilkan lagi ya teman-teman, supaya proses selanjutnya nggak begitu gosong. Nah seperti yang aku bilang tadi, ini apinya dalam keadaan yang kecil lagi. Kita kembali ke proses awal, masukkan lagi secukupnya. Nah karena ini tuh kan pakai telur ya, kalau telur itu kan digoreng, dia membuat minyak itu jadi berbusa. Makanya penggorengan selanjutnya kita ekstra kerja keras supaya adonannya itu tidak saling menempel satu sama lain, karena kan ini apinya habis dari besar ke kecil, otomatis minyaknya lebih agak panas ya teman-teman. Udah gitu ditambah minyak yang berbusa, jadi agak susah terlihat, makanya kita harus pintar-pintar aja deh. Nah udah deh jadi, cobain ya, kita denger ini. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya kacang keribo pedas manis yang rasanya ternyata enak banget teman-teman, ya ampun. Dan ternyata prosesnya segampang itu. Kenapa sih dari dulu beli terus, kenapa nggak coba bikin sendiri ya kan? Nih kalau dilihat dari dekat, jadi warnanya memang kemerah-merahan, cantik gitu golden brownnya. Terus dia tuh crispy sampai dalam gitu loh teman-teman. Aku punya tips sih supaya nanti matangnya tuh bisa merata sampai dalam. Kalau misalnya teman-teman mau hasil yang lebih crispy, lebih garing, teman-teman boleh mengoven lagi pakai oven tangkring yang apinya kecil banget seperti api mau padam. Pokoknya ini resep recommended banget untuk teman-teman coba di rumah, bisa untuk cemilan di segala momen. Kriuk, gurih, pedas, manis, pokoknya lengkap. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai akhir. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.